man mata, seumpama Zaid mati, wa alaihi sholatu fardin, sedangkan Zaid punya tanggungan sholat fardu, yakni Zaid masih punya hutang qadha selama 1 bulan, lam tuqda, maka tidak boleh dikodoan oleh ahli warisnya. Sebab sholat itu ibadah badaniyah yang murni hubungan antara makhluk dengan penciptanya. Bagaimana kalau dipidyahan Kiai? Walam tubda anhu, tidak boleh dipidyahan. Sudah aja kita doakan semoga mayit diampuni segala dosa-dosanya. Nah, ini adalah al-madhab Syafi'i rahimahullah. Tapi wa fi qaulin, menurut satu pendapat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid dharain amin. Wa yajibu taqdimu ma fata bighairi uzrin ala ma fata bi uzrin. Wa yajibulan wajib opo taqdimu ma andinginaken barang atawa salat fata kang porot opo ma bighairi uzrin kalawan tanpa uzur, alama ing atase barang fata kang porot opo ma bi uzrin kalawan uzur. Wa in pukida lan senajan den sepiaken opo atartibu tartib. Li'annahu karena setune tartib iku sunnatun sunnah, wal bidaru lan utawi gagancangan iku wajibun wajib. Wa yundabulan dan sunahaken opo takhirur rawatibi, ngakhiraken piro-piro salat sunnah kang baku, anil fawaiti saking piro-piro salat kang porot bi udhrin kalawan udhur. Wa yajibulan wajib opo takhiruha, ngakhiraken fawaid rawatib, opo takhiruha ngakhiraken rawatib anil fawaiti saking pira-pira salat kang porot bi ghairi udhrin kalawan tanpa udhur. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin wa in fuqidat tartib. Sahabat muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian Fathul Mu'in kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang qadha salat. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udhrin. Zaid kemarin tertinggal salat duhur dan salat asar. Tetapi kalau salat duhur tertinggal karena ketiduran, sedangkan sholat asar tertinggal karena begitu masuk waktu asar ada yang mengajak main bola. Jadi sholat duhur itu tertinggal ada udur, sedangkan sholat asar tertinggal tanpa udur. Nah Kiai, kalau seperti itu bagaimana cara mengqodoknya? Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udhrin. Wajib Pak Zaid harus mendahulukan qadha asar yang tertinggal tanpa udur alias disengaja. Alama fata bi'udrin, mengakhirkan qadha duhur yang tertinggal ada udur seperti ketiduran. Kiai, kalau seumpama Zaid qadha asar dulu mengakhirkan qadha duhur berarti tidak tartib. Sebab yang namanya tartib itu sholat duhur dulu terus asar,
wa in fuqidat tertib, walaupun tidak tertib jika qada asar dulu terus qada zuhur. Tetap harus qada salat yang tertinggal tanpa udur dulu, mengakhirkan qada salat yang tertinggal ada udur. Apa sebab Kiai harus mendahulukan qada salat yang tertinggal tanpa udur walaupun berakibat tidak tertib? Li'annahu sunnatun. Sebab kalau tertib itu kan hukumnya sunnah. Wal bidara wajibun, sedangkan menyegerakan qada salat yang tertinggal tanpa udur hukumnya wajib. Dalam kaidah al-wujub la yutraku bil mandub. Wajib tidak boleh ditinggalkan dengan melaksanakan yang sunnah. Wa yundabu ta'khirur rawatibi anil fawaiti bi'udrin. Jaid kemarin tertinggal sholat duhur gara-gara ketiduran. Sekarang sudah masuk lagi waktu duhur. Sedangkan sholat duhur itu kan ada sunnah qobliyahnya, ada sunnah ba'diyahnya. Kata Jaid, ini bagaimana ya? Saya mau sholat sunnah qobliyah tapi saya belum qada duhur kemarin yang tertinggal tanpa udur. Mana yang harus didahulukan? Wa yundabu ta'khirur rawatibi. Sunnah mengakhirkan sholat sunnah yang baku, yaitu sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Anil fawaiti bi'udrin, mendahulukan qada yang tertinggal ada udur. Jadi Jaid sunnah qada duhur dulu, kemudian baru sholat sunnah qobliyah duhur. Kiai, bagaimana seumpama Zaid ketinggalan sholat duhurnya karena tidak ada udur, seperti disengaja tidak sholat duhur, atau sudah jelas masuk waktu duhur Jaid malah terus saja main catur. Sekarang mau dikodoan tapi berbarengan dengan sholat sunnah qobliyah. Ini bagaimana Kiai? Wa yajibu ta'khiruha. Wajib hukumnya mengakhirkan sholat sunnah qobliyah. Jadi sudah bukan sunnah lagi tapi wajib. Wajib mendahulukan mengakhirkan sholat sunnah qobliyah. Anil fawaiti bighairi udrin, mendahulukan qada duhur yang tertinggal tanpa udur. Jadi Pak Jaid harus mengqada duhur dulu kemudian baru sholat sunnah qobliyah. Haram sholat sunnah qobliyah dulu. Tambihun utawi iki iku pangeling swiji. Man utawi sapane wong iku mati sapa man walaihi. Hale iku tetep ing atase man sholatu fardin utawi sholat fardu. Lam tuqdo mangka ora kena den kodoan opo sholatu fardin, walam tubdalan ora kena den pidyahi opo sholatu fardin anhu saking mayit. Wa fi kaulin lan iku tetap ing dalam siji kaul, annaha utilapad annaha setune sholatu fardin iku tuf'alu den pigawe opo sholatu fardin anhu saking man mata atau mayit. Also apatah wasiat sopoman mata biha kalawan sholatu fardin amla atawa ora. Hakahu nyaritaken hu ing kaul sopo al-abadi Imam al-abadi rahimahullah anis Syafi'i saking al-Imam Syafi'i radhiyallahu an li khabarin karena hadis fihi kang tetap ing dalam tuf'alu anhu. Wa fa'alalan migawe bihi kalawan kaul sofa as-Subki Imam Subki rahimahullah an ba'di aqaribihi saking setengahe piro-piro kerabate Imam Subki. Tambihun, ini satu peringatan atau pengingat dari Kiai Musannif. Man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tubda anhu. Pak Jaid ketinggalan sholat fardu selama 1 bulan, baik ada udzur ataupun tidak udzur, intinya ketinggalan sholat fardu. Nah, sekarang belum sempat sholat itu dikodoan oleh Pak Jaid, Jaid keburu meninggal alias mati. Nah, itu bagaimana Kiai? Man mata, seumpama Zaid mati, wa alaihi sholatu fardin, sedangkan Zaid punya tanggungan sholat fardu,
yakni Zaid masih punya hutang qadha selama 1 bulan, lam tuqda, maka tidak boleh dikodoan oleh ahli warisnya. Sebab solat itu ibadah badaniyah yang murni hubungan antara makhluk dengan penciptanya. Bagaimana kalau dipidyahan Kiai? Walam tubda anhu, tidak boleh dipidyahan. Sudah aja kita doakan semoga mayit diampuni segala dosa-dosanya. Nah, ini adalah al-madhab Syafi'i rahimahullah. Tapi wa fi qaulin, menurut satu pendapat, satu kaul, annaha tuf'alu anhu, bahwa solat yang tertinggal 1 bulan oleh Pak Zaid itu bisa dikodoan oleh ahli warisnya. Maaf Kiai, ini mah jelas Zaid tidak wasiat waktu hidupnya, ingin dikodoan oleh ahli warisnya. Auso biha amla. Jadi mutlak, apakah Zaid pernah wasiat atau waktu hidupnya atau tidak, tetap boleh dikodoan oleh ahli warisnya. Hakahu al-Abbadi anis Syafi'i, yang sudah menceritakan kaul ini adalah Imam Abbadi rahimahullah dari al-Imam Syafi'i radhiyallahu an li khabarin fih, karena ada hadis yang menceritakan bahwa seandainya Zaid meninggal masih punya tanggungan solat, itu boleh dikodoan oleh ahli warisnya. Seperti dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab man mata wa alaihi nadrun, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memerintahkan orang yang ibunya meninggal dan ibunya masih punya tanggungan solat, memerintahkan supaya mengerjakan solat untuk ibunya. Wa fa'ala bihi Subki, bahkan Imam Subki pernah mengerjakan kaul ini an ba'di aqaribihi, untuk sebagian kerabat-kerabatnya Imam Subki rahimahullah. Jadi dulu di masa Imam Subki, pernah kerabatnya Imam Subki meninggal dan masih punya tanggungan solat. Kemudian Imam Subki mengkodok untuk kerabatnya. Nah, dan pendapat ini telah dipilih oleh sekumpulan ulama ahli tahqiq dari ulama-ulama mutaakhirin. Kemudian ada lagi satu wajah, banyak sekali ashab Syafi'i yang menetapkan bahwa almarhum Zaid yang punya tanggungan solat boleh diganti dengan fidyah dengan perhitungan tiap 1 solat 1 mud atau sekitar 6 on beras. Kiai, dari ketiga pendapat ini yang boleh diamalkan pendapat yang mana? Oh, dalam masalah ini ketiga pendapat itu boleh diamalkan. Tapi seandainya kita mengamalkan pendapat yang kedua dan yang ketiga, yakni yang mengatakan boleh dikodoan atau diganti dengan bayar fidyah, bukan berarti urusan solat itu urusan yang gampang atau menggampangkan urusan solat, karena boleh dikodok dan bayar fidyah. Justru ini menandakan solat itu ibadah yang sangat penting, sehingga ketika tertinggal dan tidak sempat dikodoan harus dikodok oleh ahli warisnya atau diganti dengan bayar fidyah. Wa yu'maru dusiba dakaron au unsa mumayyizun. Wa yu'maru lan den perintah sopo dusiba bocah, zakaron iku lanang au unsa atawa wadon, mumayyizun kang wis tamyiz, bian soro kalawan yen tadadi sopo dusiba iku yakulu mangan sopo dusiba, wa yashrobu lan ngombe sopo dusiba, wa yastanji lan istinja atau cebok sopo dusiba, wahdahu hale swijine dusiba. Ayajibu tegese wajib ala kullin ing atase saban-saban suci min abawai saking bapa lorone dusiba, wain alalan senajan sedure abawaihi, summal wasi nuli wong kang den wasiati, wa ala maliki rokikin lan ing atase wong kang anduwene kaula, wajib opo ayak murahu yen tamrentah sopo kullun hu ing dusiba biha kelawan ngelakoni solat, ay as-sholati tegese solat, walau kodoan lan senajan iku solat kodok,
wa bi jami'i syurutiha lan kalawan sakabehane pira-pira syarat salat lisabin karena 7 tahun ai ba'da sabin tegese ing dalam sause 7 minasinina saking pira-pira tahun ai inda tamamiha tegese ing dalam nalikalane sampurnane sab'in minasinin wa in mayyaja senajan wis tamyiz sapa dusiba qablaha ing dalam sadurunge sab'in minasinin wayam bagi lan sioga mahasyoqatil amri opo ing dalam sertane segot merentah opo tahdidu medeni wa yajibu mana wa yu'maru dusiban dakaron. Awas, dalam teks ini ada 2 qodiyah, jadi supaya jelas dan runut dijadikan 2 qodiyah. Qodiyah yang pertama wa yu'maru dusiba dakaron au unsa mumayyizun bi ansoro ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu ay yajibu ala kullin minal bin abawaihi wa in ala summal wasi. Nah, wa alal malikir raqiq ini disimpan dulu. Ayak murahu biha ay as-salati walau qadaan wa bi jami'i syurutiha. Li sab'in ay ba'da sab'in minasinin ay inda tamamiha wa in mayyaja qablaha. Qadiyah yang kedua wa yu'maru dusiban dakaron au unsa mumayyijun bi ansoro ya'kulu wa yashrabu wa yastanzi wahdahu ay yajibu ala malikir raqiqi ay ya'muru biha ay as-shalah walau qada'an wa bi jami'i syurutiha li sab'in ay ba'da sab'in minasinin ay inda tamamiha wa in mayyaja qablaha. Penjelasan qodiyah yang pertama wa yu'maru dusiba dzakaron au unsa mumayyizun bi ansoro yaqulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu ay yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala summal wasi ay ya'muru biha ay as-salat walau qada'an wa bi jami'i syurutiha li sab'in ay ba'da sab'in minasinin ay inda tamamiha wa in mayyaza qablaha. Zaid punya anak namanya Khalid dan anak perempuan namanya Da'du. Keduanya sudah berumur 7 tahun. Terus bagaimana Khalid dan Da'du? Oh, sudah pintar, makan, minum, bahkan cebok pun sendirian, tidak harus dibantu oleh orang tuanya. Nah, bagaimana kewajiban Zaid sebagai orang tua terhadap anak-anaknya Khalid dan Da'du? Wa yu'maru dusiba, harus diperintah anak kecil zakaron baik laki-laki Khalid au unsa atau wanita Da'du mumayyizun yang sudah pintar. Artinya sudah pintar itu bagaimana Kiai? Bi ayyakula, jadi Khalid dan Da'du sudah bisa makan, wa yashrabu bisa minum, bahkan wa yastanji wahdahu bisa cebok dengan sendirian tanpa harus dibantu. Ay yajibu ala kullin, yakni diwajibkan kepada setiap satu persatu min abawaihi dari ibu bapaknya Khalid dan Da'du. Wa in ala, walaupun ibu bapak yang lebih atas seperti aki, nini tetap wajib. Kemudian kalau ibu bapaknya tidak ada atau aki nininya tidak ada, summal wasi, orang yang diberi wasiat, seperti Zaid wasiat kepada Ibrahim sahabat akrabnya. Kata Zaid, ente kan sahabat akrab saya, sekarang saya sedang sakit, umur itu siapa yang tahu. Nah, seandainya saya mati duluan, saya titip anak saya nama Khalid dan Da'du, kalau sudah tamyiz suruh sholat. Nah, Ibrahim namanya al-wasi. Wajib ayya'muru biha, memerintahkan sholat, ay as-sholati, yakni wajib memerintahkan sholat, walau qadaan, walaupun sholat qada, seperti Khalid pernah ketinggalan sholat duhur. Nah, Khalid wajib diperintah sholat qada. Bahkan bukan sholatnya saja yang diperintah,
wa bi jami'i syurutiha, wajib diperintah dengan syarat-syaratnya salat, seperti merintah bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat dan lain-lain. Li sab'in, setelah Khalid berumur 7 tahun. Ai ba'da sab'in minasinin, yakni setelah umur 7 tahun, ai inda tamamiha, yaitu di saat Khalid dan Da'du sudah sempurna umur 7 tahun. Kiai Khalid dan Da'du mah umur 6 tahun juga sudah pintar. Wa in mayyaza qablaha, walaupun Khalid dan Da'du sudah pintar sebelum umur 7 tahun, tetap kewajiban perintah sholat setelah sempurna umur 7 tahun. Penjelasan qadiyah yang kedua. Wa yu'maru dusiba dzakaron au unsa mumayyizun bi an sara yaqulu wa yashrabu wa yastanji wahdah ay yajibu ala malikir raqiq ay ya'muru biha ay as-shalah walau qada'an wa bi jami'i syurutiha li sab'in ay ba'da sab'in minasinin ay inda tamamiha wa in mayyaza qablaha. Zaid punya abid namanya Khalid, masih kecil umur 7 tahun tapi sudah pintar, atau punya amat namanya Sarkunah, masih kecil umur 7 tahun tapi sudah pintar. Abid dan amat itu budak hamba sahaya yang bisa dijual belikan, itu abid dan amat. Kalau sekarang mah mungkin sudah tidak ada. Nah, bagaimana kewajiban Zaid sebagai sayyid atau tuannya? Wa yu'maru dusiba, harus diperintah abid atau amat yang masih kecil, zakaron, baik laki-laki abid Khalid, au unsa ataupun wanita amat, yaitu Sarkunah. Mumayyijun, yang sudah tamyiz, gambarannya tamyiz bi ansoro ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Jadi Khalid dan Sarkunah itu sudah bisa makan, minum dan cebok sendiri. Ay yajibu ala malikir raqiq, yaitu wajib kepada Zaid yang memiliki abid atau amat, ayya'muru biha ay as-shalah, harus memerintahkan sholat kepada abid dan amat yang masih kecil, walau qada'an, walaupun sholat qada tetap harus diperintah. Bahkan bukan sholatnya saja, wa bi jami'i syurutiha, dan wajib diperintah dengan syarat-syaratnya sholat, seperti suci dari hadas kecil dan hadas besar, seperti menghadap kiblat, seperti menutup aurat, itu juga harus diperintah. Lisab'in, seumpama Khalid dan Sarkunah sudah umur 7 tahun, ay ba'da sab'in minasinina, nyatanya sudah berumur 7 tahun, ay inda tamamiha, yaitu saat sudah sempurna umur 7 tahun. Nah, Khalid dan Sarkunah sudah mulai wajib diperintah sholat dan syarat-syarat sholat. Wa in mayyaja qablaha, sekalipun Khalid dan Sarkunah sudah tamyiz sebelum umur 7 tahun, tetap kewajiban merintahkan sholat harus di saat sempurna umur 7 tahun. Wa yambaghi ma'asighatil amri at-tahdid, wa yambaghi ma'asighatil amri, dan penting sekali alias wajib, bersama dengan kalimat perintah at-tahdid, harus menggunakan kalimah menakut-nakuti. Seperti begini, lid, ini sudah jam 2, ayo sholat duhur. Kalau tidak sholat duhur, awas, kamu tidak akan dikasih makan, atau kamu tidak akan dikasih uang jajan, atau kamu akan dipukul. Ya, tujuannya tidak lain supaya nurut. Karena pada saat umur 7 tahun masih takut-takutnya kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.